Kenapa di kos tadi kok orang bilang seperti itu? Itu udah lama. Udah lama, sebelum lu nikah? Ini sebelum gue nikah. Jujur? Iya. Kalau misalkan ketahuan lu main sama istri gue buat... Kalau misalnya gue benar, gua apa? Maaf, Apa sih maksudnya mau bikin? Ya, maaf Mbak. Ya Mbak, ini bukannya saya... Kamu percaya dong sama aku dong? Saya sakit hati, Mas. Saya sakit hati. Gimana perasaan saya hancur? Sementara suami saya dituduh selingkuh dengan wanita lain. Awas aja ya kalau sampai ketahuan Mas yang selingkuh lagi sama Saras. Aku nggak akan maafin Mas. Aku akan cerai sama Mas. Udah, jangan ribut lagi. Jangan diperpanjang, Ya, Mbak. Udah, Ya. udah. Semuanya mendingan pergi. Pergi. Bingung kita di sini. Nggak dapat informasi apa-apa tentang Saras. Waktu di showroom, tim coba tukar-tukaran telepon sama yang namanya Teguh. Katanya kalau ada informasi apa-apa, dia akan membantu. Nah, waktu tim kebingungan harus melanjutkan pencarian kemana, Teguh ini tiba-tiba ngasih kabar. Iya, thank you banget ini udah mau nelpon kita. Oke, Iya. Iya. Ya. Jadi gimana? Kita langsung aja, Mas. Ya. Kan ada penting banget ini gimana ini? Oke, kemarin kita ada dapat info dari warga sekitar dekat showroom bahwa istri lo itu diculik sama bapak-bapak yang pakai jenggot sama kumis. Nah, Teguh ngasih tahu. Ciri-cirinya orangnya tinggi, ada janggutnya putih, rambutnya juga putih. Dan orang ini selalu pakai topi. Kira-kira bapak-bapak itu umurnya sekitar 50 tahun. 50 tahun. Iya, benar. Pakai jenggot. Pakai jenggot. Jenggot, Pakai Pakai jenggot, pakai kumis? kumis, udah tua. Sekitar Udah tua. 50 tahun Udah lebih. tua. Iya, benar. Bapak siapa? Siapa bapak-bapak yang... Bapak-bapak itu sering pakai topi nggak? Iya, sering pakai topi. Ini pasti bokap gue. Iya, gue yakin pasti bokap gue. Maksudnya, Mas makasih ya. Mas. Akhirnya kita pulang lagi ke rumahnya Rama. Kita nanya baik-baik sama bokapnya. Wah, astagfirullahaladzim. Aku bantu. Ya Allah, Mas. Bapak-bapak sih. Bapak nggak boleh kayak gini, Pak sih, Bok. Gue nggak selidiki. Dia tuh kalian ngasih tahu. Hah? Kenapa? Gue udah ngomong sama gue. Kenapa Bapak begitu sama saya? Lu nggak usah nasihatin gue. Pak. Jangan kayak gitu, Pak. Kenapa mau pukul, Pak? Gara-gara Pak udah kasih tahu di mana Sarah. Iya, gue yang mau berusaha. Lu tau, gue gak suka ngelakuin dia malu. Tapi nggak harus pukul, Pak. Walaupun Bapak nggak suka sama dia. Gue kesel, apa pun juga. Pak, Udah. kenapa sih, Pak? Sarah itu gimana pun tetap istri Rama. Istri Sarama, kenapa Bapak selama ini nyembunyiin Sarah dari Rama? Gue kesel, gue gak terima ngelakuin dia malu. Gue sayang sama lu. Gue gak ngerti lu. Sampai akhirnya Rama ini mohon sama bapaknya. Bertekuk lutut di hadapan kaki bapaknya. Dia cium kaki bapaknya. Dia minta maaf sama bapaknya. Dia harus mencari istrinya. Bagaimanapun juga dia sayang sama istrinya. Ah, apa sih? Bapak nggak boleh kayak gitu, Pak. Bagaimanapun juga itu masih istrinya, Pak. Mungkin kita nggak pernah tahu kalau Sarah mungkin jadi lebih baik kan bisa aja, Pak. Bapak nggak tahu, Pak. Rama itu sayang. Rama itu cinta sama Sarah. Rama, lu gak perlu ngomong sayang. Lu gak perlu ngomong cinta sama perempuan kayak gitu. Kagak bener tuh. Gue gak suka kelakuannya sama lu. Gue sayang juga sama lu. Lu gak ngerti sama gue. Banyak orang gue sakit aja. Pusing gue. Pak, dia serius, Pak. Pak, dia serius, Pak. Kita tahu selama ini kita yang nemenin, Pak. Kita nggak bohong, Pak.
Dia benar-benar nyariin istrinya, pengen ketemu sama istrinya, Pak. Buat apa, Pak, selama ini dia kalau cuma setengah-setengah? Sebenarnya bapaknya ini sayang sama Rama. Tapi di sini bapaknya ini mungkin caranya yang salah. Rama, bangun. Bangun. Lu tahu, gue juga sayang sama lu. Tapi lu gak ngerti. Perasaan gue gak ngerti. Gue gak suka kalau paksa Sarah sama lu begini, Bu. Rom sayang Pak sama Sarah. Rom juga sayang sama Bapak. Gue tahu lu sayang. Gue juga sayang sama lu, Pak. Gue juga sayang. Tapi lu mesti ngerti perasaan gue gimana. Pusing gue juga ikut. Gue pusing, Pak. Pusing gue. Selalu jadi nenek pusing gue. Gue sakit, Pak. Sakit hati gue. Bapaknya bilang, kamu pengen tahu siapa sebenarnya istri kamu. Ayo Bapak tunjukin. Kenapa Bapak selama ini melarang kamu untuk mencari istri kamu? Bapak punya alasan. Mana? Tolong kasih tahu Rama di mana Sarah, Pak. Lu nggak usah banyak tanya. Lu ikut gua aja. Gua kasih tahu. Ayo. Mas. Iya, Mas. Pak Saras gimana, Pak? Kenapa gue selalu ngelarang lu ketemu? Jam segini gue tahu dia pasti nongkrong di sini. Nongkrong. Dia nongkrong di sini, Mak. Kenapa gue ngelarang lu supaya gak ketemu? Gue tahu kelakuan dia seperti itu. Mana, Gue Pak? tuh sayang sama lu. Mana, Pak, itu? Lu pelototin tuh orang. Lu pelototin dia. Lu perhatiin. Siapa dia? Itu yang pelukan itu, Pak. Coba lu lihat. Kenapa gue ngelarang lu? Pak Saras gimana, Pak? Kenapa gue selalu ngelarang lu ketemu? Jam segini gue tahu dia pasti nongkrong di sini. Nongkrong. Dia nongkrong di sini, Mak. Kenapa gue ngelarang lu supaya gak ketemu? Gue tahu kelakuan dia seperti itu. Mana, Gue Pak? tuh sayang sama lu. Mana, Pak, itu? Lu pelototin tuh orang. Lu pelototin dia. Lu perhatiin. Siapa dia? Itu yang pelukan itu, Pak. Coba lu lihat. Kenapa gue ngelarang lu? Rama kaget di situ. Dia ngelihat ada seorang wanita berpelukan sama laki-laki walaupun itu dari belakang, tapi Rama yakin itu adalah istrinya. Gustaf keras, Pak. Ya, lu pastiin sama dia. Syarat laki-laki itu dan ternyata laki-laki itu adalah Pak Samin. Lu tahu gak dia bikin itu? Kau tahu gak? Aku tuh sayang banget sama kamu. Nangis di situ Rama, begitu cintanya dia sama istrinya. Walaupun dia bertanya sama istrinya dengan marah, tapi dia nggak mukul. Tapi dia nggak kasar. Aku berjuang cari kamu kemana-mana. Kenapa kau ninggalin aku? Maafin aku, Rama. Maafin aku. Aku tidak bohongin kamu. Kamu tahu gak? Orang tua aku ngomong apapun tentang kamu, aku gak pernah dengerin. Demi kamu, Sarah. Maafin aku, Rama. Aku sudah tidak cinta lagi sama kamu. Karena keadaan kamu yang sekarang. Sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu kamu banyak uang.
Sekarang kamu udah gak punya apa-apa, Rama. Makanya kenapa selama ini aku bohong sama kamu. Kita tidak punya anak karena aku kabeh. Aku menahan supaya kita tidak memiliki anak karena aku tidak mau anak aku seperti kamu. Ternyata aku salah. Aku salah. Aku harusnya dengerin apa kata bapakku. Kalau kamu temukan perempuan baik-baik. Maafin aku, aku gak bisa sama kamu lagi. Karena aku mencintai. Sudah! Gak kau pergi dari sini. Aku gak mau lihat muka kamu lagi. Pergi gak mau. Nangis di situ Rama. Dia shock, dia kaget, dia nggak percaya istrinya seperti itu. Aku gak pernah mau bebek. Gak pernah. Kau hianati kisah cinta suci. Aku udah salah. Harusnya aku dengerin apa kata bapak. Kalau harus bukan perempuan baik-baik. Dia bukan yang terbaik buat aku. Telah pergi cinta yang telah ku miliki. Sabar Mas, ini mungkin yang terbaik. Allah tunjukkan semuanya, kebenarannya. Yang penting Mas sudah tahu kan siapa sebenarnya Saras. Mas jadi yakin bahwa orang tua selalu menyayangi kita ya. Orang tua selalu peduli sama kita. Masih ada kesempatan. Insya Allah nanti Mas ya akan mendapatkan yang terbaik, lebih baik lagi daripada ini semuanya. Allah itu Maha Adil. Allah menciptakan sesuatu. Itu pasti Allah itu Maha Adil. Allah menciptakan sesuatu pasti punya alasan dan tujuan. Ya. Ya, Allah menciptakan manusia seperti itu dengan tampak muka rupa yang berbeda. Pasti dia punya kelebihan. Jangan pernah menyalahkan Allah. Ya. Apalagi ciptaan Allah. Allah tahu yang terbaik buat kita. Ya. Di setiap kekurangan manusia, Allah berikan kelebihan, Allah berikan rezeki, Allah berikan ya, suatu kenikmatan yang tidak pernah kita tahu, ya, yang tidak pernah bisa kita ukur nikmatnya. Ya, mudah-mudahan Mas Rama mempunyai kelebihan di balik kekurangan. Ya, ini tugas kita sudah selesai. Alhamdulillah kita bisa mempertemukan Mas Rama dengan istrinya. Yang mudah-mudahan dia bisa yang akan datang kita bisa membantu yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.